Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua. Nah, ini banyak yang bertanya seputar pelanggaran standar komunitas, apakah masih dapat monetisasi? Ya, jadi di akun ini terkena pelanggaran standar komunitas ya. Untuk di akun saya yang ketiga, di sini terkena pelanggaran standar komunitas, tetapi alhamdulillah monetisasinya masih saya dapatkan. Ya, jadi ketika kita terkena pelanggaran standar komunitas itu masih memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan monetisasi ya, dengan syarat ya kita perbaiki lagi untuk konten kita ya. Yang terpenting jangan pelanggaran berulang ya. Nah, kalau sudah terkena pelanggaran standar komunitas 1 kali 2 kali itu masih bisa akses monetisasi. Sebagai buktinya di sini kita masuk di bagian monetisasi seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, di sini walaupun akun ini terkena pelanggaran standar komunitas, tetapi alhamdulillah masih bisa mendapatkan fitur monetisasi bonus dan juga bintang ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk cek di pelanggarannya di sini saya akan untuk mengecek pelanggarannya di sini kita kembali terlebih dahulu. Nah, oke, jadi untuk mengecek pelanggaran dari akun ini kita cek di bagian bantuan dan dukungan seperti ini. Kemudian kita masuk di kotak masuk dukungan. Nah, di sini kita masuk di bagian peringatan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi di sini ada 2 pelanggaran standar komunitas di tahun 2023. Ya, dan alhamdulillah untuk saat ini itu masih tetap mendapatkan akses monetisasi. Dan untuk pelanggaran standar komunitas ya, ini biasanya tidak bisa dihapus teman-teman ya, dan ini terkena di saat sebelum mode profesional kalau nggak salah teman-teman ya. Dan tetapi alhamdulillah saat ini sudah bisa akses monetisasi. Jadi ketika akun kita terkena pelanggaran standar komunitas ya, teman-teman jangan down ya, tetapi kita perbaiki lagi untuk konten kita agar kita juga bisa akses monetisasi untuk di Facebook ini. Jadi usahakan ya jangan menggunakan musik ya, walaupun memang ada beberapa yang bilang itu aman ya, tetapi karena musik ini sudah dimonetisasi oleh pemegang hak ciptanya, maka secara otomatis walaupun dimonetisasi bisa jadi penghasilannya nggak masuk ke teman-teman ya. Jadi itu sebagai informasi saja buat teman-teman semua, karena musik ini sudah dimonetisasi pemilik hak ciptanya. Bisa jadi ya untuk penghasilan teman-teman itu masuknya nggak di akun dari teman-teman ya, tapi masuknya di akun dari musik yang sudah dimonetisasi tersebut ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya sudah masuk di bagian dari akun saya teman-teman ya. Nah, jadi tadi sebagai bukti kepada teman-teman semua bahwa walaupun terkena pelanggaran standar komunitas tapi tetap masih bisa mendapatkan akses monetisasi. Nah, ini ya buat teman-teman nih. Jadi yang pernah terkena pelanggaran standar komunitas itu selagi kita masih ingin memperbaiki untuk konten kita, maka kita tetap akan bisa mendapatkan monetisasi. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke bagian dari akun Facebook ya. Nah, ini merupakan akun Facebook khusus buat tutorial, tetapi untuk akun ini itu masih terhubung dengan akun utama saya. Oke, jadi itu intinya ya buat teman-teman yang terkena pelanggaran sebagai penyemangat ya. Jadi artinya walaupun kita terkena pelanggaran standar komunitas, kita masih bisa akses monetisasi. Ya, dengan catatan teman-teman perbaiki lagi untuk kualitas dari konten kita. Terutama jangan melakukan sebuah re-upload ya. Karena banyak konten yang sudah melakukan re-upload itu nyatanya sampai sekarang masih terkena pelanggaran. Ya, dan banyak sekali komentar-komentar yang kebanyakan itu terkena pelanggaran ya. Nah, karena itu ya salah satunya pengennya cepat ya. Jadi pengennya cepat, pengennya instan, jadi nggak seperti itu. Ya, segala sesuatu perlu proses dan tentunya kerja keras teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah masuk di akun utama saya teman-teman ya. Kita masuk di bagian monetisasi. Nah, di sini saya sudah mendapatkan iklan in-stream. Jadi penghasilan utama saya ini dari iklan in-stream saja teman-teman ya. Kalau dari bintang dan juga langganan ini nggak bisa diharapkan ya, tetapi nggak masalah teman-teman. Jika ingin diaktifkan nggak masalah, karena kalau dari bintang dan juga langganan ini masuknya adalah dari pengikut kita di Facebook ya. Jika mereka memberikan untuk bintang, maka kita baru memiliki penghasilan. Nah, makanya buat teman-teman yang sudah mendapatkan iklan in-stream, kemudian bonus, kemudian monetisasi real, itu wajib dijaga teman-teman ya, agar jangan sampai monetisasi kita bisa dicabut oleh Facebook ya. Jadi seperti itu.
Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, untuk di bagian dari Facebook profesional maupun halaman fanspage, nanti bisa cek saja di bagian dari playlist saya, teman-teman bisa cek saja. Jadi sudah banyak saya pembahasan tentang Facebook profesional ini. Ya, jadi intinya walaupun kita terkena pelanggaran standar komunitas, kemudian pelanggaran hak cipta, selagi masih bisa dihapus, teman-teman bisa dihapus. Dan nanti untuk mengeceknya di tadi ya, di tempat pusat masuk bantuan. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke bagian akun Facebook seperti ini. Nah, di sini di bagian bawah ada bantuan dan dukungan seperti ini. Nah, untuk mengecek dari pelanggaran kita, teman-teman bisa klik saja di bagian kotak masuk dukungan seperti ini. Dan untuk semua video yang melanggar maupun itu video yang disenyapkan, ya itu lebih baik dihapus saja teman-teman, agar nanti akun teman-teman ataupun reputasi akun itu masih tetap aman ya. Karena untuk di Facebook ini ya kita tahu ya, untuk aturannya sangat ketat. Memang diperbolehkan untuk melakukan sebuah re-upload ya. Memang harus ada pengeditan yang lebih kreatif lagi. Oke, jadi seperti itu. Tetapi ya perlu teman-teman ketahui, video yang kita re-upload itu juga ada pemegang hak ciptanya. Ya bisa jadi kalau pemilik hak ciptanya menyetujui, maka kita bisa berbagi penghasilan, artinya dari monetisasi kita nanti akan dibagi dua oleh pemegang hak cipta, yang namanya adalah reg manager ya. Jadi berbagi pendapatan itu kalau pemilik hak ciptanya menyetujui ya. Tetapi kalau pemilik hak ciptanya nggak menyetujui, ya sama saja, mereka bisa mengaklaim untuk meminta penghapusan video yang video mereka yang dire-upload oleh orang lain ya. Makanya nggak heran saat ini banyak sekali komentar tentang pelanggaran itu di Facebook ini. Jadi kalau pribadi saya ya lebih mengutamakan konten asli saja teman-teman, kalau ingin akun dari Facebook kita ini memiliki jangka panjang ya. Tetapi kalau hanya untuk percobaan atau seperti apa ya, enggak, itu terserah teman-teman ya. Tetapi kalau inginnya jangka panjang, saran dari saya ya memang harus konten original ya. Semakin konten kita original, maka monetisasi itu bisa datang sendiri. Jadi dari Facebook juga bisa menilai ya, mana konten kreator yang menggunakan konten asli dan juga mana konten kreator yang menggunakan re-upload ya. Jadi kalau re-upload itu masuknya keaslian konten terbatas, rata-rata seperti itu. Bahkan rata-rata juga ketika sudah ingin mendapatkan pembayaran, ujung-ujung monetisasi dibatasi. Jadi jangan sampai kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk edit video ya, tetapi penghasilannya enggak kita dapatkan. Kemudian juga di bagian metode pembayaran, harap teliti juga untuk proses pengisiannya ya, karena banyak sekali yang berkomentar salah dalam proses pengisian metode pembayaran di Facebook ya, dan juga pajak ya. Jadi harus lengkap dan juga harus sesuai. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman seputar dari pelanggaran standar komunitas. Apakah masih bisa mendapatkan monetisasi? Jawabannya masih bisa teman-teman ya, selagi teman-teman memperbaiki dari konten teman-teman. Jika re-upload ya usahakan jangan re-upload lagi ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman ke depannya ya, agar untuk akun kita bisa jangka panjang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.